Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita. Kita berdoa semoga kita dan keluarga kita semuanya dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib, jamaah majelis taklim Masjid Husnul Khotimah Polisi Militer Manggarai, Guntur, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, saya punya majelis studi dakwah terapan, tapi masih di alam gaib, masih di YouTube. Mohon doanya, mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi. Sudah banyak materi yang saya upload, silakan berkunjung ke channel Ustadz Arifin Purba Official. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share bagi yang belum. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita. Tema besar kita adalah tentang muslim yang kafah, muslim yang totalitas. Ya. Pada pertemuan terdahulu kita sudah kaji pada bagian pertama. Boleh silakan dibuka di YouTube. Sudah saya upload insyaallah ya. Nah, pada malam hari ini kita masuk belajar Islam bagian yang kedua, ya, supaya kita menjadi seorang muslim yang kafah. Nah, jadi begitu kita ngajinya terus bertahap, jadi jelas nanti ujungnya kemana, ya, jadi jelas nanti ujungnya kemana kita itu, dan nanti kita tahu Islam kita ini bagaimana. Nah, jadi sekali lagi, ini adalah bagian kedua, terus nanti bagian ketiga, bagian keempat, terus begitu. Nah, apa isinya yang akan kita kaji pada bagian kedua ini? Tetap bersama saya, jangan kemana-mana, perhatiannya. Yuk kita lihat. Sebagaimana sudah kita kaji bahwa manusia itu di sisi Allah bertingkat-tingkat keyakinannya. Nah, kita nanti lihat ada di tingkat mana dia. Ada 8 tingkat. Yang paling rendah disebut sebagai orang kafir. Orang kafir itu bukan tidak beragama, tapi orang yang menutup diri terhadap Islam. Orang yang tidak menerima Islam dalam dirinya, berarti dia kafir. Kafir itu menutup diri. Makanya Abu Jahal dibilang kafir nggak marah, karena memang dia menutup diri terhadap Islam. Bukan tidak beragama, bukan. Nah, kemudian peringkat nomor 7-nya adalah murtad, baik hakikat maupun nilai. Yang keenamnya muslim musyrik. Yang kelimanya muslim munafik. Yang keempatnya muslim fasik. Nah, ini levelnya bahaya. Kalau sampai mati tidak bertaubat, masuk neraka selama-lamanya. Nah, nanti kita akan jelaskan itu satu persatu. Baru naik kita level aman. Peringkat ketiga adalah muslim. Nah, itu nanti sana muslim kafah. Di atasnya adalah mukmin, orang beriman. Yang paling tinggi ada muttaqin, orang bertakwa. Nah, ini yang 3 level ini masuk surga. Cuman cara masuk surganya ada yang jalan kaki,
ada yang naik bajai, ada yang naik bis patas AC, ada yang berlari-lari, bahkan ada yang terbang kayak naik pesawat ketika melintas di atas Shiratal Mustaqim. Nah, yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah lanjutan tentang muslim. Nanti setelah muslim baru naik mukmin, begitu sampai muttaqin. Baru nanti kita ke bawah. Itu. Yuk kita kaji lagi tentang muslim. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an tentang level amal yang 3 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Kalau bisa mati muslim, mukmin, paling bagus mati muttaqin, paling atas. Tapi kalau tidak bisa muttaqin, ya setidak-tidaknya peringkat 3 mati muslim. Nah, ini tiga level itu. Surah Ali Imran ayat 102. Oke, ya, jadi muslim, mukmin, muttaqin paling tinggi. Oke, baik ya. Nah, kemudian apakah Anda sudah faham tentang Islam? Nah, ini dia. Kita tanya ke diri kita. Hai diri, apakah Anda sudah faham tentang Islam yang sesungguhnya itu? Apa itu Islam? Apa itu kandungan Islam? Nah, nih ya. Apakah kandungan Islam itu? Islam itu isinya apa sih? Kandungan itu artinya isi. Isi garis besarnya Islam itu apa yang harus kita kaji terus. Lalu nanti kita masukkan ke dalam diri kita sehingga kita menjadi seorang muslim yang kafah. Nah, yuk kita ngaji. Yuk kita ngaji. Nah, ini sekarang kita lagi mengkaji nih. Ya. Oke, baik, selanjutnya kandungan dinul Islam. Islam itu secara garis besar isinya ada 4. Yang pertama, al-Islam, syariat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, al-iman, tentang iman, tentang akidah, tentang tauhid. Kemudian yang ketiga, al-ihsan. Lalu yang keempat, tanda-tanda hari kiamat. Nah, inilah isi agama Islam itu. Kita harus tahu satu persatu, harus paham. Lalu kita masukkan ke dalam diri kita, kita amalkan, baru muslim. Nah, apa itu al-Islam? Al-Islam itu terdiri dari 5 rukun Islam. 5 rukun Islam. Apa itu al-iman? Al-iman itu terdiri dari 6 rukun iman. 6 rukun iman. Kan rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Nah, itu isinya itu. Nah, kemudian al-ihsan itu apa? Ada 2 rukun ihsan. Nanti kita kaji itu satu persatu. Nah, baru kemudian tanda-tanda kiamat itu ada tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat besar. Sudah pernah kita kaji di masjid kita ini. Inilah kandungan Islam itu. Dari semua yang diamalkan oleh umat Islam dikelompokkan 4 macam ini. Mari kita lihat. Nah,
Rukun Islam yang 5 itu terdiri daripada pertama syahadatain, mengucap 2 kalimat syahadat. Nanti kita akan kupas secara tuntas. Apa itu syarat syahadat? Apa itu rukun syahadat? Apa itu yang bisa membatalkan syahadat? Kita sudah bersahadat tiap sholat, tapi nggak ngerti apa itu syahadat, karena nggak pernah dikaji. Nah, ini kita kaji ke depan. Setelah itu nanti sholat. Nah, sudah kita kaji pernah sholat, gerak-gerakannya bagaimana yang benar. Jadi kalau ada orang sholat terlambat, di sini sedang duduk tahiyat akhir, dia lagi tahiyat, di sebelahnya orang sedang doa, di sebelahnya sedang zikir. Ada orang di sini, dia lewat dari orang yang sholat. Jangan lewat di sini, lebih takut dia sama orang berdoa daripada orang sholat. Salah. Orang sholat itu nggak boleh lewat di depannya, tapi orang lagi doa permisi aja boleh. Ini kadang-kadang doa segen, ini hasil sholat lewatin aja, dosa dia. Gak boleh lewat di depan orang sholat. Nah, itu yang terjadi. Itu tentang sholat sudah kita kaji. Kemudian tentang saum Ramadan. Nah, ini sebentar lagi kita puasa Ramadan. Nanti kita ambil momennya nanti saum Ramadan ini, ya begitu nanti dekat sebentar lagi kan penutupan Ustadz ya. Nanti kalau mau penutupan kasih tahu kapan penutupan. Setelah Sa'ban. Ya, itu ya nanti kita ambil temanya tentang puasa. Ada puasa zahir, ada puasa batin. Banyak orang sukses puasa zahir, tapi batinnya nggak puasa. Makanya kata Nabi, betapa banyak orang yang puasa Ramadan tidak mendapat pahala apa-apa kecuali sekedar lapar dan haus. Kenapa? Batinnya nggak puasa. Nah, itu nanti kita bahas itu. Begitu juga tentang zakat, ada zakat fitri, ada zakat mal, tentang haji. Nah, itu namanya rukun Islam. Kemudian isi yang kedua rukun iman, itulah rukun iman yang 6. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul yang diutus Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada takdir baik, takdir buruk, semua berasal dari Allah. Bukan qadar dan qadar, bukan. Takdir baik, takdir buruk. Itu harus kita imani, datangnya dari Allah. Itu rukun iman yang 6. Nanti kita kaji satu-satu. Mengenal Allah lebih dekat. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Tuh. Kemana kamu menghadap, di sana ada wajah Allah. Allah bersemayam di atas arasy. Kita ini ngaku orang beriman, tapi tidak kenal Allah. Kalaupun kenal, cuma namanya doang. Namanya doang. Tolong ambilkan kursi Pak, kita bilang. Diambil kertas selembar, ditulis kursi. Ini Ustadz, ini kan kursi Ustadz. Itu namanya, kursinya mana? Begitu juga kita. Tuhan kamu siapa? Allah. Mana itu? Ini Pak tulisannya Allah. Itu nama. Allahnya mana? Tuh, gak kenal banyak orang. Bagaimana bisa zikir, sholat khusyuk kalau tidak mengenal Allah? Nah, itu ya. Jadi itu, makanya Isra Mi'raj itu adalah mi'rajnya kaum muslimin, kaum mukminin. Nah, itu ada pengajian tentang Isra Mi'raj. Kalau tabligh akbar, ceramah, saya ceramah itu saya sampaikan itu tentang Isra Mi'raj. Kalau pas dia mengadakan perayaan Isra Mi'raj. Nah, itu yang iman. Tentang ihsan, ada 2 rukun ihsan. Yang pertama, merasa melihat Allah ketika ibadah. Kan ada hadisnya itu sahih. Ya. Apa kata Nabi dalam hadis itu? Anta abudallaha ka'annaka tarahu
Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka rukun yang kedua, merasa dilihat Allah. Itulah ihsan. Nah, kemudian selanjutnya dari rukun iman itu, rukun Islam itu, pada tahun berikutnya itu maka lahirlah namanya ilmu fikih. Zaman Nabi tidak ada ilmu fikih, adanya tentang Islam aja. Tapi kemudian karena banyak permasalahan-permasalahan di masyarakat, lahirlah ulama fikih yang 4. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Itu sekitar abad kedua Hijriah. Nah, mereka disebut dengan ulama-ulama fikih. Lahir ilmu fikih. Ilmu fikih bukan bid'ah. Kan di zaman Nabi nggak ada fikih, Ustaz. Memang nggak ada fikih di zaman Nabi. Karena permasalahan langsung diselesaikan, dijawab oleh Nabi. Tapi begitu Nabi sudah tidak ada, masyarakat banyak masalah, pertanyaan-pertanyaan, makanya perlulah ijtihad. Maka muncullah ulama-ulama yang berijtihad, membuat sebuah buku rumus tentang ibadah Islam itu disebut dengan ilmu fikih. Oh, gitu tuh sejarahnya itu. Oke ya. Kemudian rukun iman al-iman. Selanjutnya abad kedua juga kurang lebih lahirlah sebuah ilmu namanya ilmu akidah atau ilmu tauhid. Di zaman Nabi adanya hanya al-iman. Enggak dikenal kata-kata akidah. Tidak dikenal kata-kata tauhid, itu muncul belakangan. Akhirnya merumuskanlah ulama namanya ilmu akidah, ilmu tauhid. Ada tauhid asma dan sifat, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada sifat 20. Nah, kan begitu ya, Ustaz ya? Nah, itu nanti kita kaji itu. Itu jadi jangan dikatakan wah ilmu akidah, ilmu tauhid itu bid'ah. Ya jangan dulu Mas Bro, nggak boleh begitulah. Lihatlah sejarahnya. Kan ada di masyarakat kita itu langsung memvonis dia. Kalau nggak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Setiap sesat masuk neraka. Begitu kata dia. Wah bagaimana kalau begitu keadaannya? Nah, jadi sekali lagi ini adalah ilmu, disiplin ilmu. Boleh. Ya, kalau memang dia memang sudah memenuhi syarat untuk berijtihad. Nah, kemudian dari ihsan itu lahirlah sebuah ilmu namanya ilmu tasawuf. Itu gitu tuh. Jadi zaman Nabi nggak ada tasawuf, adanya ihsan. Tapi kemudian belakangan setelah ihsan muncul nanti zuhud. Nah, setelah zuhud abad ketiga muncullah ilmu tasawuf. Jadi dibuatlah satu rumusan-rumusan dia mengkaji tentang qalbu, tentang tentang ikhlas, tentang taubat, tentang cinta kepada Allah dan Rasulnya, tentang pemaaf. Nah, pokoknya masalah dengan qalbu lah. Disiplin ilmunya namanya ilmu tasawuf. Kan nggak ada di zaman Nabi ya Rasul, nggak ada memang. Sebagaimana fikih nggak ada, ilmu tafsir nggak ada, gitu loh. Jadi luaskan sedikit pemahaman kita. Nah, ini kadang-kadang kan di masyarakat ada itu. Tasawuf itu katanya bid'ah, sesat kan begitu ya. Ya, jangan begitu dulu Mas Bro, saya bilang. Coba lihat dulu itu. Memang ada yang tersesat, ada. Menyimpang dia jauh ada. Tapi kan nggak semua, sebagaimana juga fikih yang terkenal kan 4. Ada lagi fikih yang macam-macam sesat ada.
Oke. Nah, itu. Kemudian yang keempat, tanda-tanda akhir zaman itu, tanda kecil dan tanda besar, muncullah sebuah disiplin ilmu atau kajian akhir zaman. Kan ada ustadz terkenal, ustadz kajiannya akhir zaman terus ada. Tuh, kita juga sudah kaji di sini tentang tanda-tanda akhir zaman. Jadi 4 inilah isi agama Islam itu. Sampai di sini kira-kira bisa dimengerti ya. Jadi wawasan kita, oh begitu rupanya. Capek saya ceramah dari awal sampai akhir, ada bapak-bapak bilang, oh cuman oh dia. Kita udah ceramah dari tadi. Tapi nggak apa-apa, berarti paham dia. Kan enak kalau begitu gitu itu. Jadi ada petanya. Peta itu penting, ya kan? Kayak mana peta? Mana peta? Film apa itu? Ada peta. Film apa itu? Dora. Dora apa itu namanya? Yang anak-anak itu. Bukan Doraemon, satu lagi. Ambil peta begitu. Ini juga peta ini. Isinya itu. Nah, makanya kita kaji satu-satu nanti petanya itu. Nah, baik hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, isi kandungan yang 4 ini saya bukan ngarang. Enggak. Berdasarkan hadis Nabi, ini hadisnya. Hadisnya ini. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor hadisnya nomor 8. Coba perhatikan. Saya bacakan dulu redaksi hadisnya, mengambil berkah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima sholata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila faqala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni 'anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala sadaqta qala fa akhbirni 'anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka qala fa akhbirni 'anis sa'ah qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il qala fa akhbirni 'an amaratiha qala an talidal amatu rabbataha wa antarul khufatal waratal ala ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan qala thumma antalaqa falabistu maliya thumma qala li ya Umar atadari manis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini hadisnya sahih. Kita bacakan tadi redaksinya, tabarukan kepada Rasulullah SAW sebagaimana kita baca Al-Quran. Nah, artinya mari kita lihat, ketika kami, kata sahabat, tengah berada di masjid bersama dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba tampak di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh, dan tidak seorang pun di antara kami mengenalnya.
Lalu dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut beliau serta meletakkan tangannya di atas paha beliau. Selanjutnya dia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Beliau menjawab, "1. Islam itu Anda bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Anda mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika Anda mampu melakukannya." Orang itu berkata, "Engkau benar." Kami pun heran, dia yang bertanya tapi dia pula yang membenarkan, kata sahabat. Orang itu berkata lagi, "Beritahu kepadaku tentang iman." Beliau menjawab, yang kedua, Anda beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dia berkata, "Engkau benar." Orang itu berkata lagi, "Beritahu kepadaku tentang ihsan." Beliau menjawab, yang ketiga, Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihatnya. Jika Anda tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihat Anda. Orang itu berkata lagi, "Beritahu kepadaku tentang hari kiamat." Beliau menjawab, orang yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Selanjutnya orang itu berkata lagi, "Beritahu kepadaku tentang tanda-tandanya." Beliau menjawab, 4. Jika budak perempuan telah melahirkan anak majikannya, jika Anda melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin, dan pengembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan-bangunan, kemudian pergilah dia. Aku diam beberapa lama, kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu tadi?" Saya menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah malaikat Jibril. Dia datang ke tengah-tengah kalian untuk mengajarkan agama kalian." Dikenal hadis ini hadis Jibril. Yang datang itu Jibril, tapi menyamar sebagai manusia. Jadi zaman dulu itu Jibril menyamar sebagai manusia. Malaikat itu sering zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim kan datang juga malaikat. Begitu zaman dulu itu. Nah, kalau zaman sekarang mungkin kalau ada orang yang kayak pengemis, kayak apa, jangan kita hardik. Mungkin dia walinya Allah. Mungkin. Atau bahkan kata sebagian ulama, mungkin itu Nabi Allah Khidir. Enggak boleh kita meremehkan. Nah, begitulah ini. Datang dia, Nabi sedang di Masjid Nabawi, duduk seperti ini, memberikan tausiah. Sahabat duduk semua begini, persis. Tiba-tiba datang dia masuk, rambutnya sepundak, bajunya putih, nggak kelihatan dia itu seorang musafir. Tapi kata sahabat, "Kau kenal nggak dia?" "Aku nggak kenal." Nggak ada yang kenal. Tiba-tiba menghadap Nabi. Dia duduk begini di depan Nabi, disandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Diletakkan tangannya di paha Nabi, bertanya, "Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." "Apa itu Islam?" Kata Nabi, "Engkau mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, dan seterusnya." Kata laki-laki ini, "Ente benar Muhammad." Sahabat bingung, kok dia bertanya, dia membenarkan juga. Wah gitu, kayak ngetes aja nih orang begitu. Nah, kalau begitu yang kedua, kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Diterangkan, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, dan seterusnya. Engkau benar Muhammad. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Nabi terangkan tentang ihsan. Engkau benar Muhammad. Baru kata dia juga, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Oh, kalau ini yang ditanya sama yang bertanya nggak ada yang tahu ini. Oke, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Nah, disampaikan sama Nabi. Setelah selesai, orang itu pergi. Nggak ada sahabat yang protes karena dikunci semua mulutnya sama malaikat. Setelah beliau pergi, baru depan pintu, "Umar," kata Rasulullah, "Lah baik ya Rasul, tahu nggak kau siapa tadi datang?" "Hanya Allah dan Rasul tahu." "Itu Jibril Umar." Langsung dia lompat dikejar, udah hilang. Udah hilang Jibrilnya. Mau salaman gitu mungkin, atau minta selfie lah.
Udah hilang. Iya, namanya malaikat. Dia datang ke tengah kalian mengajarkan isi agama Islam ini. Itulah isinya 4 tadi itu, tentang syariat Islam, tentang iman atau akidah, tentang ihsan atau tasawuf tadi itu, tentang kolbu, tentang tanda-tanda akhir zaman. Itulah yang harus kita kaji. Yang 4 itu. Adapun belajar tafsir itu nanti ke sana perginya sebetulnya, tapi kejauhan tafsir. Belajar baca hadis, terjemahan hadis itu ke sana juga tapi kejauhan. Yang langsung dia praktis, langsung diamalkan, diterapkan. Makanya dakwah terapan. Supaya apa? Supaya umur kita yang singkat ini bisa mengamalkan Islam, insya Allah mengarah kepada kafah. Begitu caranya. Oke, ini hadisnya ya. Jadi oleh karena itu, hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadi orang Islam ini harus betul-betul ya. Nggak boleh main-main lagi jadi orang Islam. Nah, kemudian yuk terus berusaha memperbaiki keislaman kita dengan belajar. Nih kita lihat hadisnya ini. Dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, idza tahaddatsa 'abdi bi ayyamala hasanatan fa ana aktubuha lahu hasanatan ma lam ya'mal fa idza amilaha fa ana aktubuha bi asyri amsalha wa idza tahaddatsa bi ayyamala sayi'atan fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'malha fa idza amilaha fa ana aktubuha lahu bimithliha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalatil malaikatu rabbi dzaka abduka yuridu ayyamala sayyi'atan wa huwa absaru bihi faqala urqubuhu fa in amilaha faktubuha lahu bimithliha wa in tarakaha faktubuha lahu hasanatan innama tarakaha min jarraya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahsana ahadukum islamahu fakul hasanatin ya'maluha tuktabu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin wa kullu sayi'atin ya'maluha tuktabu bi mithliha hatta yalqallaha. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah berfirman, apabila hambaku berkeinginan untuk mengerjakan kebaikan, maka aku menulisnya sebagai satu kebaikan selama dia belum melakukannya. Nah, ini kata Nabi. Jadi Allah itu mencatat perbuatan baik walaupun kita belum kerjain, udah niat aja, ntar malam mau tahajud, itu sudah ditulis satu pahala. Maka jika dia melakukannya, maka aku menuliskannya sebagai 10 kebaikan. Tapi begitu dikerjakan tahajud, jadi 10 kali lipat pahalanya. Dan apabila dia berkeinginan untuk melakukan kejahatan, kejelekan, maka aku akan mengampuninya selama dia belum melakukannya. Baru niat berbuat jahat, belum ditulis sebagai kejahatan, karena belum mengerjakan. Namun jika dia mengamalkan kejahatan itu, maka aku menulisnya sebagai satu kejelekan, cuma satu, nggak dilipat gandakan. Dan dia lebih mengetahuinya seraya dia berfirman, kalian awasilah dia, kata Allah kepada malaikat. Jika dia mengerjakan kejelekan itu, maka kalian tulislah dengan semisalnya satu aja. Dan apabila dia meninggalkannya, maka tulislah untuknya satu kebaikan. Jadi begitu ditinggalkan, nggak jadi dikerjakan, tulis satu pahala. Karena dia meninggalkannya karena aku. Dan Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian memperbagus Islamnya, mau belajar dia, ingin memperbaiki diri, ingin memperbaiki keislamannya, maka setiap kebaikan yang dia kerjakan akan dicatat 10 semisalnya hingga 700 kali lipat. Dan setiap kejelekan yang dia kerjakan niscaya dicatat dengan semisalnya hingga dia menemui Allah Subhanahu wa taala, artinya sampai dia mati. Inilah keutamaan belajar Islam. Makanya kita wajib ngaji. Kita ngaji ini untuk apa? Untuk memperbaiki keislaman kita, untuk memperbaiki akidah kita, untuk memperbaiki fikih kita, untuk memperbaiki qalbu ihsan tasawuf kita,
untuk memperbaiki keyakinan kita terhadap akhir zaman. Terus kita ngaji, itu tujuannya memperbaiki diri. Maka kata Allah, satu kebaikan akan dilipat gandakan 100 kali kebaikan. Enggak main-main. Satu, kita sholat berjamaah, pahalanya 27 kali lipat, dikalikan 700 kali lipat. Bagi siapa? Bagi orang yang mau memperbaiki keislamannya, sambil ibadah, sambil ngaji, sambil ibadah, sambil belajar. Baik belajar offline seperti ini, atau dia baca buku di rumah, atau dia ikuti tausiahnya di YouTube misalnya. Ya, misalnya diulang lagi, nanti kan saya upload ini, diulang lagi, didengarkan lagi, disebarkan lagi. Nah itu, maka pahala yang kita kerjakan itu dilipat gandakan oleh Allah. 1 jadi 10 jadi 700. Dan itu janji Allah lewat hadis Rasulullah SAW. Artinya apa? Amal ibadah yang kita lakukan untuk memperbaiki keislaman kita itu tidak ada yang gratisan. Nggak ada yang gratisan. Semuanya disiapkan balasan oleh Allah. Begitulah Rahman dan Rahimnya Allah. Makanya kita masuk surga itu sebetulnya bukan dikarenakan pahala kita. Nggak cukup pahala kita itu. Kalau sekedar pahala, makanya Allah lipat gandakan, dan itu pun belum cukup. Makanya kita masuk surga Allah dengan rahmatnya Allah. Tapi rahmat Allah diberikan kepada orang yang mau memperbaiki keislamannya, yang mau mengamalkan keislaman yang dia sudah perbaiki itu. Kalau dia nggak mau beramal, kalau dia tidak mau belajar Islam, ya Allah tidak kasih lah. Beda dengan orang yang mau. Nah inilah hamba-hamba Allah yang harus kita renungkan bersama, yang harus kita camkan bersama. Agar apa? Agar nanti kita begitu menghadap Allah, nah mati kita mati husnul khatimah. Itu kok. Jadi begini sebetulnya, hidup ini ada rumus dia, rumus kehidupan. Kalau kita sadar rumus ini, enak hidup. Apa rumus kehidupan itu? Rumus kehidupan itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu rumus hidup. Sesungguhnya kita semua ini berasal dari Allah, dan kita semua pun akan pulang lagi kepada Allah. Nggak ada yang tinggal di Guntur ini, nggak ada. Pulang satu-satu. Makanya diumumin inna lillahi telah berpulang ke rahmatullah. Belum tentu. Makanya jadi rumus kehidupan itu adalah kita datang dari Allah dan akan pulang kepada Allah. Orang yang bisa pulang kepada Allah, orang yang di dunia ini dia tahu mapnya. Kalau nggak punya map pulang kepada Allah, nyasar. Enak aja ada orang mati, innalillahi. Ntar dulu Pak, saya bilang, dia ngaji nggak selama ini, belajar Islam nggak? Kalau nggak pernah belajar Islam, cuman ibadah doang, dia tidak pulang kepada Allah. Dia nyasar. Kenapa? Nggak punya map. Wajib kita punya map. Apa itu mapnya? Ya Islam itu, Al-Quran Sunnah itu mapnya, petunjuknya. Kalau itu nggak dia pelajari, ya bagaimana dia bisa jalan? Dulu saya ada di WA itu, mau pulang kampung itu ada orang pakai map, disasarkan sama map kemana? Ke sawah-sawah, mobilnya banyak, ke sawah-sawahnya ada dulu Pak ya. Nah itu baru map dunia. Bagaimana kalau dia nggak punya map mau pulang kepada Allah? Cuma 2 tempat, surga dan neraka. Orang yang masuk surga lah yang ketemu dengan Allah, yang roji'un. Nah kalau masuk neraka, berarti dia nyasar itu. Nah, makanya wajib sekali lagi kita nih ngaji, ya, supaya tahu kita itu tempat pulang kita kemana. Nggak lama kok kita hidup ini. Siapapun dia, penguasa sekuat apapun dia, Fir'aun kurang kuat apa dia? Fir'aun kurang kuat apa bala tentaranya? Kalah dengan tongkat butut Nabi Musa alaihissalam. Jadi nggak boleh sombong kita. Sekuat apapun dia manusia, sekaya apapun dia,
sepintar apapun dia akan pulang mati. Nah, tapi masalahnya dia pulangnya itu nyampe enggak kepada Allah rojiun itu, atau dia nyasar. Nah, makanya kita ngaji inilah ya. Kita ngaji inilah kita dalam rangka mempelajari mapnya, supaya kalau kita pulang, nah kita nyampe. Udah masuk waktu belum Ustaz? Berapa menit lagi tuh kira-kira? Ya? 5 menit lagi? 2 menit? Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru namanya rumus kehidupan. Belum lagi nanti rumus bertemu dengan Allah. Ada rumusnya, semua pakai rumus. Nanti kita akan ketemu ihsan, nanti rumusnya itu adalah amal zahir, amal batin. Nah, banyak orang yang sukses amal zahir tapi gagal amal batin. Makanya kata Nabi, betapa banyak orang yang puasa Ramadan nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kenapa? Dia puasa hanya zahirnya, batinnya enggak, artinya ihsannya enggak ada. Betapa banyak orang sholat malam tidak mendapat pahala dari sholat malam kecuali sekedar begadang doang, gitu hadisnya kan? Enggak ada pahalanya. Kenapa? Karena batinnya enggak ikut sholat malam dan sebagainya loh. Banyak sekali. Nah, oleh karena itu amal zahir itu nanti dibagi dua. Itulah nanti kalau kita belajar ihsan nanti ya, ke tasawuf itulah dia amal zahir itu. Yang pertama syariat, yang kedua thariqat. Syariat itu hukum-hukum, thariqat itu caranya. Nah, nanti yang batin bagi dua lagi, hakikat dan ma'rifat. Wah, dalam lagi tuh. Ke sana nanti kita perginya, ke ihsan. Nanti di ihsan itu ketemu dia. Makanya kata Nabi, engkau menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau kamu belum mampu, yakinlah kamu dilihat oleh Allah. Kan batin itu yang main. Begitu nanti kita belajar Islam ya. Jadi sekali oleh karena itu hamba-hamba Allah untuk memperbagus keislaman kita. Ini dia rumusnya juga. Belajarlah teruslah belajar. Apa? Belajarlah teruslah belajar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan nanti pada bagian ketiga insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.